Kita langsung aja nih Pak ya ke Ya, bahas ke BCA CMA-nya. Kalau boleh. boleh tahu BCA CMA itu nih apa sih Pak? BCA CMA ya, BCA Mm-mm. CMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gitra, selamat datang di podcast ASIS SMK PGRI Tanjung Raja. Yang perlu kalian ingat, sekolah bukan hanya mengisi absen. Halo Sobat Gitra, kali ini kita podcast bersama saya. Kali ini kita bakal ngobrol santai bareng salah satu orang penting di BCA CMA, yaitu Pak Susanto sebagai koordinator BCA CMA. Halo Pak, Halo, ya, selamat siang. selamat siang. Apa kabarnya nih Pak? Wah, lumayan sih. Panas ya di sini? Oh, lebih panas ya. Soalnya cuaca Tanjung Raja nih kadang panas, kadang hujan, kadang Hmm, tergantung lah. Oke. Halo Pak, boleh perkenalan dulu nggak nih sama Sobat Gitra yang lagi nonton? Mungkin ada yang mau kenalan lebih dekat lagi sama Bapak? boleh, boleh. Boleh. Ya, perkenalkan ya, saya Susanto, biasa dipanggil Santo. Saya Oke. sebagai koordinator di program BCA Cash Management Academy. Ya, kebetulan Oke. BCA Cash Management Academy ini bernaung di bawah PT Electronic Sign Indonesia. Oke. Kalau boleh tahu Bapak alamatnya di mana nih rumahnya? Tinggal di mana kalau boleh Waduh, tahu? boleh, boleh, boleh. Ya, kalau rumah saya sih sebenarnya di Bandung ya. Oh, jauh ya? Karena ya gitulah, ya, kita jauh-jauh ke sini demi SMK Tanjung Raja juga nih. Wow. Oke. Pak kalau boleh tahu juga umurnya berapa nih? Wah, kalau itu rahasia ya. Oh, jadi privacy ya, guys. Betul. Oke, kita langsung aja nih, Pak ya, ke Ya, bahas ke BCA CMA-nya. Kalau boleh. boleh tahu BCA CMA itu nih apa sih, Pak? BCA CMA ya, BCA CMA Mm-mm. mungkin udah pernah dengar ya, kalau Ah, BCA-nya ya, ya. udah tahu ya. Nah, BCA itu seperti yang memang BCA CMA, jadi PT Bank Sentral Asia. Nah, CMA-nya ini adalah Cash Management Academy. Jadi Bank Sentral Asia itu atau BCA itu punya program CSR. Nah, CSR-nya adalah salah satunya Cash Management Academy begitu. Nah, ini adalah program pionir atau program yang pertama kali di Indonesia. Jadi tidak ada bank-bank lain pun belum ada program ini Oh, sebenarnya. Gitu. Nah, ini BCA yang pelopori program Cash Management Academy o- gitu. oke. Jadi jauh-jauh ke Bandung itu mau ngadain apa nih, Pak, ke sini? Nah, kebetulan SMK PGRI Tanjung Raja ini tuh salah satu SMK calon SMK rujukan nasional untuk di program BCA Cash Management Academy. Nah, kebetulan mau ada acara launching nih untuk Oh, CMA-nya begitu karena mm. uh, bisa dibilang Tanjung Raja ini merupakan sekolah yang memiliki perlengkapan paling lengkap untuk Oh prakteknya iya. di BCA CMA-nya begitu. Oke, jadi SMK PGR ini salah satu sekolah yang terpilih gitu. Tanjung Raja. Betul, salah satu selain sekolah terpilih juga sekolah yang memang secara menjalankan program ini cukup bagus gitu. Jadi SMK kita ini guys terpilih buat ikut itu apa dia Bukan terpilih ya, sudah sudah. menjalankan program BCA Oh, SMA. Kebetulan kalau emang. nggak salah sudah bergabung di sejak 2022, Oh, jadi udah bergabung udah lama nih Pak. sudah lama. Nah, kalau cara gabung ke CMA, job desk-nya apa saja sih Pak? Kalau cara bergabung ya, mungkin untuk peserta ya, kalau bukan Mm-mm. sekolah, kalau sekolah memang sudah bergabung. Ya. Nah, kalau untuk peserta sebenarnya tinggal mendaftar saja ya di untuk guru-guru atau fasilitator yang sudah kita latih di program Bisa SMA. Nah, itu tinggal mendaftar. Tentunya nih program Bisa SMA ini sebenarnya program lebih ke program vokasi atau magang ya. Oh, Jadi magang. mungkin teman-teman di sini yang mau PKL sebenarnya ini bisa dibilang juga bukan program PKL gitu, karena ini lebih ke magang begitu. Nah, job desk-nya sendiri sebenarnya ada 4. Ada CPC ya, Cash Processing Center, ada replenishment, RPL, ada CIT, Cash in Transit, dan ada FLM, First Level Maintenance gitu. Oke. Kalau dari sekolah tuh Pak, biasanya kelas berapa aja nih yang terpilih buat Nah, ikut kalau BCA untuk CMA? mengikuti akademi itu semua siswa boleh, bahkan sampai alumni pun boleh ikut. Nah, hanya Oh, saja kalau mau untuk ikut program vokasinya, mm-mm. magangnya ya istilahnya, Ya. magangnya itu minimal usianya 17 tahun.
Oh, gitu. jadi kalau yang di bawah 17 tahun itu belum boleh gitu, belum cukup umur. Belum cukup umur dan belum bisa, tapi bisa mengikuti akademinya. Ya, jadi buat pengalaman gitu ya. Betul ya. uh, Yang diperoleh siswa ketika mengikuti program BCA-CMA itu apa sih, Pak? Banyak ya benefitnya ya untuk siswa ataupun alumni. Selama akademi dia pasti akan mendapatkan ilmu ya yang bermanfaat, dan ilmu ini nggak bakal bisa dicari di Google nih ya. Ya. Mau googling pun nggak ada materinya, cuma ada di program ini. Kemudian selain benefit juga siswa itu juga nanti setelah lulus akademi dia akan dapat sertifikat sertifikat kompetensi gitu. Nah nanti yang lulus akademi dia bisa ikut magang selama 6 bulan di perusahaan-perusahaan yang partnernya BCA gitu. Nah dari situ nanti tentu dia benefitnya selain mendapatkan pengalaman bekerja ya di dunia perusahaan atau dunia kerja, dia juga dapat uang saku, dia juga dapat sertifikat vokasi yang tentunya ini jadi bekal dia nantinya kalau dia lulus sekolah ataupun alumni, dia mau melamar pekerjaan di perusahaan yang dengan bidang yang sama, itu menjadi lebih mudah. Oh, jadi kalau mau lihat Google atau TikTok atau dari sosmed lainnya itu nggak bisa ya, Pak? Harus dari ikut program ini dulu. Betul, materinya tidak disebarluaskan, hanya ada di sekolah-sekolah yang khusus terpilih di program BCA SMA atau yang sudah bergabung di BCA SMA. Ya, Gitu. jadi Pak, kan tadi katanya digaji ya, Pak? Ada uang Betul. saku. Itu ada uang Ya, saku. jadi itu selama gimana sih yang kok bisa dapat uang saku gitu? Nah, itu karena dia magang, statusnya magang ya. Jadi adik-adik nanti yang mengikuti program BCA SMA, dia berhasil menyelesaikan akademi dan ikut magang, itu tentu dia akan dapat uang saku minimal 70% dari UMR kota penempatan. Jadi misalkan dia penempatannya di Palembang, dihitung aja UMR Palembang berapa, nah di 70%-nya dia itu selama 6 bulan gitu. Jadi kalau dia masih siswa aktif ya, tentu dia apa namanya dapat pengalaman kerja yang lumayan bagus ya, lumayan tidak bisa dibeli dengan uang pun kayak gitu. Kalau alumni dia bisa saja nanti direkrut menjadi karyawan gitu. Oh, jadi kalau yang magang tadi buat yang masih sekolah. Bukan untuk semua siswa yang Oh, yang peserta ikut. ya, semua peserta yang berhasil menyelesaikan akademi dan ikut magang. Nah, dia selama 6 bulan magang itu dapatkan uang saku. Oke, kalau yang sekolah itu Pak ikut dikasih uang saku atau enggak? Semuanya. Semuanya. Jadi baik dia Alumni. misalkan ya dia masih siswa ya kelas 11 atau kelas 12 dengan catatan usianya 17 tahun. Nah, dia ikut magang, dia akan dapat uang saku. Oh, jadi wajib 17 ke atas baru ikut magang. Betul, dia harus 17 Ya, tahun. oke. Jadi buat yang pengen ikut ini tuh dapat uang saku tahu. Nah, tantangan buat program ini tuh apa sih, Pak? Tantangan ya. Kalau tantangan itu sebenarnya kembali ke masing-masing sekolah dan peserta sebenarnya ya. Untuk menjalankan program ini sebenarnya banyak kendala dan tantangan kalau di lapangan ya. Biasanya sih mungkin kalau di sekolah mungkin programnya tantangannya misalkan ya tidak didukung oleh jajaran sekolah, bisa saja nggak jalan programnya. Nah, bagi siswa peserta itu biasanya sejak awal di program ini seleksinya cukup ketat gitu ya, seleksinya cukup ketat dan tahapannya banyak. Jadi mungkin ini yang menyebabkan banyak peserta berguguran selama akademi ataupun selama seleksi. Nah, ini salah satu tantangan terberatnya. Jadi banyak tahapan. Kenapa banyak tahapan? Karena pekerjaannya ini berhubungan dengan perbankan gitu. Jadi kalau dengan perbankan tahu sendiri ya, kalau perbankan itu mau ngajuin kredit aja udah banyak macam-macam persyaratan. Nah, untuk program ini juga sama. Jadi tantangan terberat memang kembali dari peserta. Jika pesertanya ada kemauan, bisa sampai magang bahkan sampai dia bekerja. Tapi kalau tidak ada kemauan dan keuletan ya mungkin sudah berguguran di tengah jalan. Jadi berarti tergantung niat kita sendiri ya. Betul, tergantung niatnya. Kalau misalnya kita nggak niat ya semua hasil nggak ada hasilnya. Semua proses tidak ada hasilnya kalau dari kita sendiri nggak niat. Pak, prosesnya ikut BCA CMA ini apa aja? Prosesnya ya, jadi di awal itu mungkin peserta
itu mendaftarkan ya kan, kemudian dari guru atau fasilitator nanti menginputkan datanya ke akademi. Nah, anak ini akan mengikuti akademi selama kurang lebih 5 sampai 6 bulan gitu ya, 5 sampai 6 bulan. Tapi ada juga yang bisa kurang dari 2 bulan. Nah, ini tergantung lagi-lagi tergantung ya kembali ke pesertanya. Kalau dia rajin dia bisa menyelesaikan LMS lebih cepat. Nah, kemudian proses berikutnya dia pasti akan mengikuti tahapan ujian tertulis, kemudian ujian online, bahkan interview dengan orang BCA-nya langsung gitu. Jadi ada interview dengan orang BCA. Nanti setelah dinyatakan lulus, baru deh dia nanti bisa mengikuti penempatan begitu. Nah, salah satu tantangan yang belum atau lupa saya kasih tahu adalah terkait peminatan penempatan nih. Nah, anak-anak zaman sekarang ini biasanya penempatannya pengennya yang deket-deket nih, ya. Kalau bisa di samping rumahnya aja deh, gitu magangnya ya. Biar deket bisa Nah, pulang. biar bisa pulang balik ya. Iya. Nah, ini yang menjadi tantangan. Kenapa? Karena kalau di BCA SMA penempatannya itu di seluruh Indonesia, gitu. Bisa saja nih dari Tanjuraja nanti dikirim ke Jakarta, dikirim ke Aceh, bahkan ke Papua. Nah, ini kalau anaknya memang tidak niat dan tidak berani keluar dari zona nyaman ya, nah biasanya itu yang menjadi tantangan tersendiri. Jadi itu nggak bisa milih ya Pak tempatnya, ditentuin gitu? Oh, tidak bisa milih gitu. Kalau bisa milih ya nanti pada milihnya di samping sekolah. Ya milih yang lebih dekat gitu ya biar bisa Iya. pulang balik. Kalau soal nginep itu Pak gimana? Nginap udah pasti nginap ya, Nek. Ya. Ya, udah pasti nginap. Karena kan magangnya selama 6 bulan. Jadi dia harus bisa ngekos ya. Dan ini juga sebenarnya mengajarkan siswa Mandiri. untuk bisa lebih mandiri ya. Kalau alumni ya sudah pasti ya dia harus bisa mandiri kan ya. Nah, untuk siswa ini sangat bermanfaat. Jadi dia bisa belajar mandiri, belajar mengatur waktu ya kan, belajar mengatur keuangan karena kan nanti dia dapat gaji nih. Nah, dia harus bisa ngatur keuangan jangan sampai dia dapat gaji foya-foya Ya, langsung bulan habis. berikutnya nggak bisa hidup dia nanti ya. Iya. Kan gitu. Dia harus bisa gitu. Nah, ini yang jadi benefitnya juga. Kalau soal kos itu Pak, kos bayar sendiri ya? Tentu bayar sendiri. Kan dia dapat uang saku ya selama magang. Berarti uang saku tuh buat pergi pulang aja. Jadi uang saku itu dia buat bertahan hidup selama dia magang di sana gitu. Setiap bulan itu dapat gaji. Karena magangnya dia itu sama seperti pekerjaan seperti karyawan di sana. Ya, hanya statusnya dia magang. Mas kan istilahnya masih belajar lah ya selama 6 bulan. Gitu. Pak, fungsinya adanya ATM di sekolah itu apa sih? Nah, ini ya. Jadi ATM ya di sekolah ya bukan berarti nanti sekolahnya punya buka usaha tarik tunai uang ya. Tapi fungsi mesin ATM ini sebenarnya untuk media pembelajaran siswa yang akan ikut program akademi ini. Jadi dia nanti paham nih, oh mesin ATM cara kerjanya seperti ini. Jadi dia bisa bongkar-bongkar ya, bukan dalam artian bukan mencopot spare partnya ya, tapi melihat dalam mesinnya seperti apa, cara kerjanya bagaimana, terus pekerjaan nantinya yang berhubungan dengan mesin ATM itu seperti apa. Nah, itu sebenarnya sebagai media pembelajaran untuk melengkapi teaching factory-nya BCA CMA di SMK PGRI Tanjuraja. Berarti buat belajar biar selanjutnya itu nggak terlalu pusing gitu ya mikirin yang lain. Bukan tidak terlalu pusing ya istilahnya. Jadi buat belajar supaya nanti saat dia bekerja dia sudah paham mesin yang digugakan apa. Jadi pekerjaan yang nanti akan dia jalanin itu seperti apa. Jadi dia tahu nih, oh di sekolah saya ada mesin ATM. Nah, nanti saat dia bekerja dia sudah paham nih cara otak-atiknya gimana, cara bekerjanya seperti apa. Ya, begitu. tahu fungsi-fungsinya. Betul, tahu fungsi-fungsinya. Oh iya Pak, aku lihat ya kakak-kakak kelas aku, alumni SMK ini ya Pak, dia tuh cowok semua Pak, nggak ada yang cewek gitu. Padahal aku nih udah ada niat gitu kan, masih kelas 10 juga pengen belajar gitu, pengen deh masuk BCA gitu. Tapi aku lihat tuh kayaknya cowok semua, nggak ada ceweknya. Ya. Ya, untuk saat ini, untuk sebenarnya kalau untuk akademi ya, BCA Cash Management Academy itu bisa diikutin oleh cewek juga bisa, tapi hanya akademinya saja gitu. Jadi kalau untuk magangnya atau istilahnya mungkin
bekerja di perusahaannya, di magangnya itu khusus cowok. Kenapa? Karena di program BCSMA ini untuk vokasi ini yang pertama, salah satu kriterianya adalah harus punya stamina dan ketahanan fisik yang kuat. Ya, bukan berarti dari kami apa namanya eh, ada backsound dekat bawah. Ya, bukan berarti saya atau kami merendahkan cewek ya. Pasti adalah ya yang punya stamina dan ketahanan Iya. fisik yang kuat. Tapi yang pertama itu, yang kedua, salah satu SOP di dalam pekerjaan di perbankan ini itu ada SOP yang memang sangat sensitif sehingga tidak diperkenankan untuk siswi ya atau cewek untuk mengikuti program magangnya. Kalau akademinya sih masih boleh. Oh, jadi boleh ya. Cuman kalau dari sekolah-sekolah itu belum boleh ya, Pak? Secara akademi boleh, mengikuti pembelajarannya boleh, tapi untuk magangnya belum bisa. Oh, magangnya berarti yang belum bisa. Ya, Tapi aku lihat, Pak, cowok-cowok kakak kelas aku tuh belajar pakai mobil, Pak. betul. Ada salah satu pekerjaan yang memang membutuhkan skill mengemudi. Oh, jadi wajib gitu ya, Pak? Wajib. Jadi setiap yang ngikut magang itu berarti bisa semua dong pakai mobil? Harusnya bisa. Jadi nggak susah payah gitu ya mau ke sini atau mau ke sana antar jemput. Betul. Jadi memang kita wajibkan untuk siswa akademi ya, itu untuk di BCSMA bisa belajar menyetir juga. Jadi tidak hanya belajar secara praktek menggunakan perlengkapan mesin ya, tapi juga apa namanya harus bisa nyetir juga, begitu. Jadi kalau buat cewek tadi belum bisa buat magang ya, Pak. Tapi kalau buat belajar-belajar gitu bisa. Bisa, boleh, diperbolehkan. Jadi di berarti pas di magang itu nggak ada cewek dong satupun. Nggak ada, belum ada. Untuk saat ini belum ada. Tapi mungkin ada ya, Pak. Harapannya ada, tapi kedepannya. Tapi sementara belum ada. Aku mau. Boleh. Aku mau. Aku Ada mau pun masuk. nanti mungkin job desk-nya bukan seperti ini. Job desk-nya kebanyakan di admin ya. Di admin tuh ngatur uang. Betul, ngatur laporan-laporan keuangan, kemudian order job yang masuk dari bank, seperti itu. Pak, ini tuh khusus buat ngatur-ngatur uang aja atau emang ada yang bagian ngituin mesin atau apa gitu? Ya, sesuai tadi yang saya sampaikan, job desk-nya ada 4. Jadi ada pengelolaan uang tunai, ya kan. Jadi kalau apa namanya lagi ngambil uang tunai di mesin ATM, nah itu salah satunya di petugas itu harus mengisi Ya. uangnya dalam di ATM-nya. Gitu. Jadi ada juga itu, ada juga yang antar jemput uang tunai. Jadi bukan orang aja yang dijemput ya, Ya. kayak Gojek gitu ya. Uangnya juga dijemput. Tapi uang juga perlu dijemput gitu. Seperti itu. Kalau ngejemput uang itu orang berapa nih, Pak? Soalnya takut kan kalau di jalan tuh kenapa-napa. Ya, Ya ada rasa takut lah mungkin bawa pasti. uang banyak gitu ya. Soalnya yang dibawa tuh bukan sedikit ya, Pak, pastinya. Ya, bukan sedikit ya. Mobil itu biasa bawa itu kurang lebih ya ada 5 minimal 5 miliar ada, kemudian 10 miliar ada minimal. Nah, untuk antar jemput uang tunai tentu petugas pasti ditemani oleh security. Nah, security-nya itu bisa dari aparat keamanan, ada TNI ya yang membawa persenjataan lengkap tentunya. Jadi ada satu pihak keamanan, Ya. kemudian ada satu driver dan satu petugas, biasanya minimal 2 orang atau 3 orang. Mohon maaf Pak sebelumnya, mungkin pernah nggak sih ada kejadian yang janggal gitu atau ada yang mau ngestopin mobilnya atau mau kayak malag gitu? Ada banyak kasus-kasus seperti itu ada. Jadi namanya mobil ya, banyak bawa uang ya pasti ada aja sih kejadian. Tapi itu sangat jarang ya. Kalau di Indonesia ini, alhamdulillah kita hidup di Indonesia ini sangat jarang terjadi. Kecuali memang ada kejadian janggal ya. Kejadian janggal ini biasa dilakukan oleh orang dalam sendiri biasanya. Gitu. Jadi biasanya ya yang bawa uang tunai itu sendiri yang melakukan kejahatan. Biasanya seperti itu kebanyakan. Tapi kalau sampai dicegat ya, sampai mau dirampok itu sangat jarang di Indonesia, tapi ada. Alhamdulillah berarti belum pernah ya Pak? Bukan belum pernah, tapi sangat jarang. Karena
di Indonesia memang masih sangat jarang ya, karena kan kayak bawa senpi, senjata senapan itu Mm-mm. kan sangat terbatas ya dan nggak Mm-mm. boleh begitu. Oke. Jadi Pak kan nggak pernah nih ada kejadian itu. Kalau boleh tahu Pak, yang katanya orang dalam tadi berarti itu orang itu udah paham banget dong sama pengaturan keuangannya, jalan yang mau dituju gitu. Ya, kalau orang dalam ya pasti paham ya seperti Mm-mm. itu. Makanya kalau ada kasus-kasus seperti itu lebih mudah terungkap dan lebih mudah, eee, sebenarnya ada pencegahannya lebih mudah begitu. Nah, harapannya dari program BCSMA ini ya mencegah hal itu tersebut terjadi ya, Ya. karena saya dari BCA juga dari Isayan juga yakin ya dari siswa-siswa atau peserta yang diikutkan di program BCA SMA ini secara integritasnya sangat bisa dipegang begitu. Oke. Oke Pak, aku punya satu pertanyaan lagi nih. Boleh? Saran buat adik-adik yang mau ingin jadi gabung ke BCACMA tuh apa nih saran? Tips dan trik ya. Ya. Tipsnya sebenarnya untuk adik-adik yang nantinya mau bergabung di program BCA SMA itu yang pertama yang pasti ya di akademi itu selalu mengerjakan tugas tepat waktu ya. Hampir sama kayak di pelajaran biasanya ya. Kalau ada PR tugas itu dikerjakan tepat waktu. Kemudian ujian-ujian dikerjakan ya. Memang tantangannya kalau mengerjakan LMS ya atau pembelajaran itu kadang siswa malas ya, suka malas, tapi tips dari saya tetap kerjakan tepat waktu semuanya, kemudian untuk kelulusannya pun lebih mudah sebenarnya kalau anak-anak rajin gitu. Kemudian yang kedua, karena ini pekerjaannya nanti di perbankan ya, sudah pasti bisnisnya ini bisnis kepercayaan. Dan kepercayaan ini kalau sudah dilanggar tentunya kedepannya nanti juga tidak akan baik. Ya, jadi yang terpenting integritas dan kejujuran. Ya, integritas dan kejujuran. Nah, salah satunya itu yang memang harus diutamakan untuk ikut program ini. Sisanya tinggal komitmen dan semangat juang. Jadi kalau adik-adik yang mau ikut program vokasi ini harus semangat dan tentunya harus bermental baja ya, karena di sini kita melatih adik-adik untuk bisa belajar mandiri ya, bisa apa namanya ya, mengenal dunia kerja itu seperti apa gitu. Pak, aku tadi dengar MSL ya Pak. Apa? MSL. Apa itu MSL ya? Ya aku ingin nanya MSL itu apa? Uh, Yang sebelum ujian tadi, sebelum ujian. Interview atau apa? Iya Kuisis? itu. Oh ya, jadi kalau untuk kuisis ya, itu sebenarnya ujian tertulis secara online gitu. Jadi mengerjakan soal-soal yang memang sudah ada di LMS pembelajaran materinya. Ya, itu ya. Jadi tinggal dikerjakan aja seperti itu. Nah. Oke. Oke, kita udah tahu semua nih tentang BCA ya Pak. Terima kasih ya Pak atas waktunya dan terima kasih juga atas informasi yang telah diberikan buat Sobat Gitra yang lagi nonton. Dan aku juga terima kasih sama Sobat Gitra yang lagi nonton, yang setia nonton dari awal sampai akhir. Dan yang perlu kalian ingat, sekolah bukan hanya mengisi absen. Oke, terima kasih juga untuk Bapak ya. Terima kasih. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.